Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kartikawati dengan NPM 21150610084. Di sini saya akan menjelaskan terkait arsitektur topologi fisik atau topologi logik dari sebuah organisasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan metode atau cara yang digunakan agar kita bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, tujuan topologi jaringan ini sendiri itu agar kita dapat lebih mudah dalam bertukar informasi antara komputer, gitu. Nah, topologi jaringan ini memiliki struktur jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Jadi topologi jaringan ini seringkali dipakai suatu perusahaan, lembaga, ataupun badan institusi agar antar anggota bisa saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis topologi. Untuk topologi yang saya ketahui yaitu topologi ring, topologi star, topologi tree, topologi bus, topologi mesh, hybrid, linear, dan jaringan peer-to-peer. Yang pertama adalah topologi ring. Nah, dapat dilihat dari gambar di samping. Nah, topologi ring sendiri ini membentuk lingkaran seperti cincin. Nah, topologi ring ini adalah metode topologi jaringan yang banyak digunakan di perusahaan. Sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian sebuah lingkaran. Ciri khusus topologi ring yaitu menggunakan kabel UTP. Jadi ini masing-masing komputer akan dihubungkan dengan kabel UTP. Kabel UTP dan patch cable membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa node disusun secara seri. Pergerakan data berjalan satu arah sehingga tidak ada kemungkinan untuk bertabrakan. Cara kerja topologi ring sendiri yaitu setiap node nantinya pada sentral memiliki penguat sinyal di kedua sisinya, sehingga setiap perangkat saling bekerja sama untuk menguatkan sinyal. Kemudian, token juga berfungsi sebagai pengantar data jika dibutuhkan oleh suatu node. Nah, topologi ring ini sendiri juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, topologi ring ini mudah untuk dirancang, dan untuk level rangkaiannya sederhana. Topologi ring ini termasuk lebih bagus daripada pilihan lain seperti topologi jaringan bus, dan mudah untuk melakukan instalasi baru. Penggunaan kabel yang hemat, kecepatan aliran data lebih tinggi, dan tidak memiliki resiko collision karena aliran data berjalan dengan satu arah. Sedangkan kekurangan topologi jaringan dari topologi ring ini, yaitu jika ada kerusakan satu sisi, maka seluruh sistem akan terganggu. Jadi misalkan dari salah satu sisi yang ada pada jaringan ini rusak, otomatis akan mengganggu transportasi dari pertukaran data atau informasi eh, di sisi lainnya begitu. Nah, kemudian kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node dalam jaringan. Jadi untuk topologi ring ini sendiri sangat tidak cocok. Topologi ring ini sendiri termasuk topologi yang tidak cocok apabila digunakan untuk sistem yang memiliki banyak jaringan. Kemudian untuk sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya semakin jauh. Kemudian yang terakhir yaitu proses untuk menambah atau mengurangi perangkat mempengaruhi keseluruhan sistem. Karena masing-masing sistem untuk sistem di sini ini terhubung dari keseluruhan sisi seperti itu. Memasuki jenis topologi selanjutnya yaitu topologi star. Nah, topologi star ini jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada pada jaringan pusat. Jadi, pada topologi ini masing-masing komputer atau perangkat itu terhubung langsung dengan node yang berada pada setengah sistem jaringan. Jadi, semua perangkat di sini langsung terhubung ke hub. Kemudian, cara kerja topologi star ini dengan merancang beberapa jaringan komputer untuk terkoneksi dengan pusat yang disebut hub atau switch, kemudian jaringan berada di pusat akan menjadi semacam server sentral. Jadi hub di sini akan berfungsi sebagai sistem sentral. Switch sebagai salah satu perangkat di server pusat akan menyimpan semua aliran data dari node sebagai daftar CAM atau Content Addressable Memory pada memori yang tersedia. CAM berfungsi untuk menyimpan semua alamat perangkat yang terhubung dengan switch. Nah, topologi jaringan ini bisa juga dirakit dengan kabel lower karena hanya melayani satu lalu lintas, yakni ke arah pusat server. Seringnya tipe kabel yang digunakan adalah kabel UTP dengan konektor RJ45.
Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi star ini, untuk kelebihannya yaitu topologi ini mudah untuk dirancang, kemudian fleksibel karena memiliki fleksibilitas yang tinggi pada saat proses penambahan atau pengurangan perangkat. Nah, dan pada saat proses penambahan atau pengurangan perangkat ini sendiri, itu tidak akan mengganggu arus informasi dari perangkat lainnya. Untuk kelebihan selanjutnya yaitu lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Sedangkan untuk kekurangan dari sistem topologi tar ini yaitu perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem. Jadi kerusakan jaringan pusat, apabila jaringan pusat yang rusak, itu akan menyebabkan kerusakan dari seluruh sistem yang ada pada jaringan ini. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan ini lebih cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel dan setiap satu jaringan komputer dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa tinggi, seperti itu. Untuk topologi selanjutnya adalah topologi tree. Nah, topologi tree ini merupakan gabungan dari topologi bus dan topologi star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Jadi bisa dilihat ini merupakan topologi eee, contoh bentuk topologi tree di mana di sini ada hub atau switch yang nanti akan menghubungkan ke topologi-topologi lainnya, seperti itu. Untuk kelebihan topologi jaringan ini, yaitu sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar, kemudian pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah, dan jika ada satu sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem, serta arus informasi data dilakukan point to point. Sedangkan kekurangan dari topologi jaringan ini yaitu, yang pertama, seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel penghubung utama. Dan di sini peran hub cukup penting, sehingga jika terjadi kerusakan akan menyebabkan pengaruh yang besar pada sistem topologi. Kemudian, biaya yang diperlukan cukup mahal, dan instalasi untuk topologi ini termasuk yang sulit dilakukan. Dan kekurangan yang selanjutnya yaitu memiliki kemungkinan besar untuk terjadi collision di kabel utama. Kemudian masuk ke topologi selanjutnya yaitu topologi bus. Nah, untuk topologi bus ini sendiri merupakan topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, at atau meng atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien dan server dihubungkan. Jadi di sini ada dan di ujung-ujung dari topologi ini terdapat, terminator. Nah, di sini ada seperti perangkat-perangkat yang terhubung, kemudian ada terminator pada kedua ujung topologi jaringan, dan di sini ada server yang mana, di sini terhubung dengan satu kabel tunggal. Untuk karakteristik dari topologi bus ini sendiri yaitu, yang pertama, node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel, pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Seperti pada gambar terlihat bahwa di kedua ujung, terdapat terminator. Nah, kemudian sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam segi pembiayaan, paket data saling bersimpangan pada suatu kabel, dan tidak diperlukan hub atau switch. Yang banyak diperlukan adalah T-konektor dan konektor BNC pada setiap Ethernet card. Kemudian untuk, kekurangan dan kelebihan dari topologi bus ini sendiri, yaitu yang pertama, kelebihan topologi ini yang pertama mudah dan sederhana, memiliki desain yang unik, tidak membutuhkan biaya yang mahal, mudah dikembangkan, tidak berpengaruh pada perangkat lain, dan tidak membutuhkan hardware, seperti switch dan hub, seperti itu. Kemudian kekurangan topologi bus ini sendiri yaitu yang pertama, jika terjadi kesalahan, itu dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Kemudian, sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skala jaringan ini disusun dalam skala besar. Kemudian, yang selanjutnya, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas akan cukup padat. Dan jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan pun akan mengalami gangguan. Selanjutnya, dibutuhkan repeater untuk memperkuat sinyal jika jarak dari susunan jaringan ini jauh, dan
Sering terjadi tabrakan data karena yang digunakan hanyalah kabel utama. Selanjutnya, sulit untuk mengidentifikasi kesalahan atau gangguan. Jenis topologi selanjutnya adalah topologi mesh. Nah, topologi mesh ini biasa disebut dengan topologi jala. Nah, ini merupakan sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini bisa disebut dedicated link. Untuk cara kerjanya sendiri, eh, sebelum memasuki cara kerja, ciri-ciri dari topologi mesh yang paling terlihat adalah menggunakan banyak kabel. Karena koneksi langsung dihubungkan antar komputer. Selain itu, topologi mesh biasanya memiliki lebih dari 2 port input-output, serta memiliki konfigurasi yang berbeda pada setiap node. Untuk cara kerja topologi mesh ini sangat sederhana karena data yang dikirim langsung menuju node yang ditujukan. Kabel yang saling terhubung antar komputer membuat arus data informasi berlangsung lebih cepat. Jadi untuk topologi mesh ini sendiri, masing-masing komputer ini langsung terhubung. Jadi satu komputer itu misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perangkat, otomatis nantinya satu komputer itu bisa langsung terhubung dengan 5 perangkat lainnya, seperti itu. Kemudian untuk, kelebihan topologi mesh ini sendiri yaitu karena menggunakan, sistem dedicated link, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju karena antar komputer itu, terhubung satu sama lain. Kemudian, kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen jaringan yang lain. 3, keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Yang kelebihan yang terakhir yaitu mudah mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi gangguan pada jaringan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, masing-masing perangkat harus membutuhkan lebih banyak port input-output. Selanjutnya, proses instalasi yang cukup susah untuk dibangun karena harus menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lainnya secara langsung. Kemudian yang terakhir yaitu biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Karena dari susunan jaringan ini sendiri, seperti, membutuhkan kabel yang lebih banyak, membutuhkan port I/O yang lebih banyak, dan lain-lain, seperti itu. Nah, memasuki topologi selanjutnya yaitu topologi hybrid. Nah, untuk topologi hybrid ini, itu merupakan gabungan dari 2 atau lebih jenis topologi yang ada. Dan merupakan 2 atau lebih topologi yang berbeda, gitu. Biasanya topologi seperti ini digunakan pada perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain. Nah, untuk di sini pada gambar dapat kita lihat contoh dari topologi hybrid, yaitu ketika topologi star dihubungkan dengan topologi ring. Nah, di sini untuk perangkat, hub atau switch yang menjadi center itu dihubungkan menggunakan topologi ring, kemudian masing-masing perangkat itu dihubungkan dengan topologi star, seperti itu. Untuk kelebihan dan kekurangan, yang pertama kelebihan dari topologi hybrid ini sendiri, yaitu fleksibel dan efisien karena dapat memadukan tipe jaringan topologi yang berbeda tanpa melakukan perombakan. Kemudian, tipe jaringan bisa disesuaikan dengan tujuan tertentu, dan kelebihan yang terakhir yaitu kecepatan jaringan cukup stabil. Sedangkan kekurangan dari topologi hybrid ini sendiri yaitu biaya pengelolaan dan perawatan menjadi cukup tinggi karena skema topologi gabungan itu cukup rumit. Dan kekurangan yang kedua yaitu instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Dan yang terakhir adalah jaringan tipe ini membutuhkan perangkat yang cukup banyak, yaitu hub, switch, router, access point, LAN card, dan wireless card. Selanjutnya adalah topologi linier. Untuk topologi linier ini disebut juga topologi runtut, atau gabungan dari topologi bus, seperti itu. Untuk topologi linier ini dirangkai dengan urut menggunakan kabel utama yang dihubungkan pada setiap titik terdapat dalam komputer. Ciri utama topologi linier adalah memiliki skema yang serupa dengan topologi bus dan menggunakan konektor BNC dan serta kabel RJ58. Untuk kelebihan dan kekurangan, untuk kelebihannya sendiri yaitu mudah dalam melakukan pengembangan jaringan, kemudian efisien dalam pemakaian kabel sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi rendah,
Kemudian skema jaringan sederhana dan mudah untuk dibangun. Yang keempat yaitu proses penambahan atau pengurangan terminal tidak mengganggu sistem yang sedang berjalan. Sedangkan untuk kekurangan topologi linear sendiri yaitu yang pertama, memiliki potensi collision yang tinggi, kemudian keamanan data kurang terjamin, dan proses transfer akan menjadi lebih lambat jika ada penambahan jumlah pengguna atau jumlah perangkat. Kemudian wajib menggunakan perangkat tambahan seperti repeater untuk koneksi jarak jauh dan terminator sebagai, diletakkan pada setiap ujungnya. Kemudian ada batasan maksimal jumlah node yang tersambung dalam satu sistem topologi, dan rusaknya kabel penghubung utama akan membuat keseluruhan sistem akan rusak dan sulit untuk mendeteksi kerusakan jika terjadi masalah. Jadi topologi linear ini hampir mirip dengan topologi bus yang sudah kita bahas sebelumnya. Memasuki topologi jaringan yang selanjutnya, yaitu adalah jaringan peer-to-peer. Nah, jaringan peer-to-peer ini topologi jaringan yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Bisa dibilang bahwa topologi jaringan ini adalah jenis yang paling sederhana dibandingkan yang lain. Untuk kelebihannya, jadi peer-to-peer ini komunikasi yang dapat dilakukan tanpa perangkat tambahan seperti hub dan switch, dan biaya diperlukan murah, dan proses instalasi mudah untuk dilakukan. Jadi setiap komputer pada jaringan peer-to-peer ini saling berinteraksi tanpa adanya server, dan ini bisa juga disebut dengan jaringan, sistem client server seperti itu, karena setiap komputer ini bisa menjadi klien dan bisa menjadi server secara bergantian, seperti itu. Untuk kekurangan topologi jaringan peer-to-peer adalah keamanan data yang kurang terjamin, proses penyimpanan data tergantung dari komputer, sehingga jika komputer mengalami kerusakan akan mengganggu proses arus data, seperti itu. Nah, untuk contoh dari arsitektur topologi fisik atau topologi logik ini, saya mendapatkan contoh, dari Fakultas Teknik Arsitektur Topologi Jaringan, Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Di sini, saya menemukan dari sebuah jurnal penelitian, dan di sini bisa kita lihat bahwasanya pada Fakultas Teknik ini sendiri, Universitas Jana Badra ini sendiri, itu menggunakan topologi jaringan stan. Nah, karena di sini ada mikrotik router, ada switch F, switch A, switch B, di sini ada switch A hingga switch F, kemudian di sini ada perangkat-perangkat komputer untuk, masing-masing, divisi yang ada pada fakultas tersebut. Seperti, di sini switch A ini, menghubungkan langsung dengan perangkat komputer kepala pengajaran, kemudian ada manajemen data akademik, KRS mahasiswa, kemudian ada komputer untuk pengajaran mahasiswa, dan komputer keuangan, seperti itu. Jadi masing-masing switch ini, dihubungkan langsung, kepada router, dan masing-masing switch ini menghubungkan ke masing-masing komputer. Jadi untuk pada contoh ini, menggunakan contoh topologi star, seperti itu. Nah, mungkin, sekian yang dapat saya sampaikan terkait arsitektur topologi fisik dan logik yang ada pada sebuah organisasi, dan beberapa penjelasan terkait dengan topologi jaringan yang saya temukan. Mungkin sekian, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.